Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di videoku yang ini, video baru. Kali ini saya mau membahas, kemarin kan sudah upload video tentang profesi sama gaji untuk lulusan teknik sipil. Sekarang di video kali ini saya mau menjelaskan tentang perkuliahan di teknik sipil itu kayak gimana sih. Oke, kita langsung aja. Oke, jadi kuliah di teknik sipil itu menderita. Nggak menderita. Ya, memang susah sih. Soalnya tingkat tekanan dan pressure di perkuliahan teknik sipil itu secara mental dan fisik itu lumayan ekstrim lah. Ya, saya tidak membanding-bandingkan sih dengan fakultas-fakultas lain. Tiap fakultas pasti punya beban tersendiri masing-masing, tapi kalau fakultas teknik memang fakultas teknik dalam konteks ini teknik sipil ya, itu memang berat, harus saya akui berat selama saya kuliah ya. Jadi buat teman-teman dan adik-adik SMA yang baru mau lulus dan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di jenjang universitas, itu kalau mau memilih masuk ke teknik sipil itu ada beberapa modal yang harus dipersiapkan dalam diri kita masing-masing. Contoh satu itu, yang pertama itu kemampuan untuk bernalar. Di teknik sipil itu kemampuan bernalar itu sangat penting. Jadi semua hal yang kita akan lakukan dan kerjakan, bahkan sampai lulus dari situ di profesi itu, semuanya itu harus berdasarkan nalar. Jadi semua hal yang kita pelajari itu ada hukum sebab dan akibatnya. Yang kedua itu harus terbiasa sama hitung-hitungan dan matematika dan juga fisika, karena kebanyakan rumus-rumus yang kita pakai itu berkaitan dengan rumus-rumus fisika yang di SMA sudah kita pelajari, seperti hukum Newton. Lalu selanjutnya modal yang dibutuhkan itu alat-alat seperti standarnya itu ya laptop buat AutoCAD sama buat ngerjain tugas kayak Microsoft Excel gitu. Yang standar mungkin i3 yang generasi terbaru atau i5 udah cukup. Ya sebenarnya tugas-tugasnya nggak perlu laptop canggih-canggih amat kayak laptop ROG atau Acer Predator. Yang standar aja, yang penting bisa dipakai gambar sama bisa dipakai buat Excel. Yang terakhir, yang paling penting kalau memang mau memilih kuliah di teknik sipil, itu modal dalam diri kita yang harus kita betul-betul tanamkan itu sabar dan tekad tinggi. Banyak orang yang saya kenal pintar dalam pelajaran atau pintar dalam speaking atau ya gimana lah, pokoknya dia punya kelebihan sesuatu begitu, tapi karena dia tidak bisa sabar sama tekanan-tekanan batin dari kampus, dari dosen, itu satu persatu out, jadi terseleksi secara alami. Terus untuk kesehariannya sebagai mahasiswa itu yang biasanya ya mahasiswa itu masuk sesuai jam mata kuliahnya. Jadi program per SKS-nya berapa, Senin sampai Jumat berapa mata kuliah yang masuk. Nah, yang menjadi membuat teknik sipil ini sedikit challenging itu karena kita itu ada tambahan 2 jadwal yang kalian harus alokasikan waktu kalian untuk mengerjakan ini, yaitu jadwal masuk lab sama jadwal asistensi plus satu lagi sih, jadwal kerjain tugas. Karena jadwal ini bisa jadi itu saling bertabrakan. Aku masuk bertabrakan itu kalau misalkan kaliannya susah itu untuk atur waktu, karena atur waktu untuk kuliah sama untuk atur waktu istirahat dan kerja tugas, karena itu penting sekali. Karena tugasnya itu bisa jadi dari Senin sampai Seninnya lagi, itu siang malam, itu siangnya kalian kuliah agak sore atau bahkan biasa malam kalau dosen atau asisten dosennya minta asistensi untuk kerja tugas project mungkin seperti tugas perencanaan bangunan gedung, perencanaan irigasi, perencanaan jembatan, itu biasa kadang ada juga yang minta malam. Jadi ngorbanin waktu memang
ya sebegitu banyaknya, sampai memang kurang waktu untuk refreshing lah. Kalau memang lagi padat-padatnya 1-2 bulan itu minim lah refreshing. Jadi kalau aku contohin itu kayak misalkan pagi kalian itu ada mata kuliah dari jam 8 sampai jam 10, dari jam 10 sampai waktu zuhur atau sampai lewat lagi sampai jam 2 itu ada jadwal masuk lab. Terus tapi kalian di antara waktu zuhur kalian sudah ada jadwal asistensi, lalu sampai sore kalian masuk perkuliahan lagi. Terus kalian ingat besoknya itu lagi pagi-pagi sekali itu ada dosen atau asisten jam ya bagaimanapun perjanjian kalian itu sudah minta untuk asistensi buat ngecek tugas kalian, project kalian yang akan di store. Masalahnya kayak gini, project itu per semester itu ada beberapa mata kuliah itu dia kasih projectnya itu harus dikerjakan. Kalau gak dikerjakan nilai kita gak masuk. Jadi walaupun ujian kamu dapat A, tapi kalau projectnya gak masuk dapat E. Ini aku contohin beberapa project aku. Sebenarnya istilahnya bukan project sih, tugas besar, cuman mungkin istilah di beberapa kampus atau institusi berbeda, jadi aku istilahnya umum aja project gitu. Ini contohnya ini rekayasa fondasi. Ini lengkap guys. Jadi dari teori itu disuruh tulis tangan. Maaf nih kalau tulisanku jelek. Terus ada gambar juga. Ya walaupun aku jujur kalau udah diperiksa, tapi mungkin kalau secara real life-nya kalau mau dipakai di pekerjaan harus lebih detail lagi dari ini. Misalkan ini kan ada potongan-potongan kayak gitu. Kalau di pekerjaan sih mintanya pasti lebih detail lagi. Terus ini laporan kerja praktek itu jadi nanti di semester akhir kayak semester 6, 7, 8 kali kita itu yang kuliah di teknik sipil diharuskan kerja praktek itu sebenarnya bahasa lainnya magang. Jadi kita magang di proyek gitu. Kalau aku di proyek bangunan gedung, itu mengawas bangunan gedung. Jadi kita untuk mengenal dunia profesi kita lebih dekat lagi. Terus ini perencanaan struktur jembatan. Ini sama juga nih, tulis tangan semuanya. Mungkin ada yang nanya, kok udah canggih kenapa masih itu tulis tangan? Ini gambar ini gambar jauh dari sempurna sih, aku harus akuin. Soalnya kan udah pas masuk ke dunia kerja itu bantu temen kerja proyekannya juga untuk desain jembatan. Jadi drafternya itu gambarnya lebih detail dari gambar tugas ini. Tapi bukan berarti kita kuliah asal-asalan, enggak, tapi udah dimodalin. Jadi kalau masuk ke dunia kerja itu istilahnya tinggal dipoles dikit lagi, karena kalau di dunia kerja itu kalau dari tugas itu secara teori, tapi kalau di dunia kerja itu ya teorinya kita ada juga, tapi harus dilengkapi lagi dengan standar-standar dan regulasi konstruksi yang ada, makanya lebih ketat lagi. Jadi udah kuliahnya berat, dunia kerjanya lebih berat lagi. Makanya itu tadi saya bilang di awal video, harus sabar, nalar harus jalan. Jadi sekian video dari saya di video kali ini. Buat teman-teman kalau ada mau pertanyaan atau mungkin sesama mahasiswa teknik sipil atau mungkin alumni mau sharing-sharing, silahkan sharing-sharing di kolom komentar, karena experience kita tiap individu pasti beda, dan pasti perkuliahan itu ya semenderita-menderitanya yang seperti saya lebaikan di awal video, pasti ada kisah-kisah lucunya lah. Jadi jangan lupa subscribe, share, dan like, bunyikan lonceng. See you in the next video.